semua, kenalin nama aku Carta Cinta Yudia atau kalian bisa sebut aku dengan Cinta aja. Oke, lalu aku berasal dari Antropologi Budaya ISBI Bandung. Kampus tercinta. Oke, dan aku di sini bertujuan untuk yapping ya. Maaf ya, kalian akan mendengar suara aku yang ini sepanjang video. Oke, karena aku akan yapping. Namun di kesempatan kali ini aku akan yapping dengan bahasanya aku bakal yapping berisi. Yappingku hari ini sangat berdaging. Enggak. Saya yappingku akan sedikit lebih bermutu daripada yapping aku biasanya. Jadi aku bakal yapping mengenai salah satu bangunan bersejarah yang ada di Indonesia, of course. Dan bangunan ini tuh berdiri di kota yang sedang kita pijak sekarang, yaitu di Bandung, teman-teman. Kalian kan jadi aku mau kalian nemenin aku yapping sepanjang video ini, tapi aku mau kalian nemenin aku dengerin yapping aku sambil nemenin aku yang lagi nemenin Marsha buat tag video tugas video dia. Oke? Dadah. Nah, jadi kota Bandung itu tuh kan kota yang dikenal sebagai kota yang kreatif, penuh tempat nongkrong, juga destinasi wisatanya. Tapi, di balik itu semua, Bandung juga merupakan kota dengan cerita panjang yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan pertemuan berbagai peradaban. Yang dimana kota ini tuh terletak di dataran tinggi Jawa Barat. Bandung tumbuh dari wilayah alam yang subur menjadi kota yang modern dan memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Adapun julukan seperti Kota Kembang dan Paris Van Java yang bukan hanya sekedar sebutan, tetapi mencerminkan atau bentuk gambaran bagaimana Bandung pernah menjadi simbol keindahan, modernitas, dan gaya hidup urban pada masanya. Nah, kalau kalian mau cari tempat yang bisa nunjukin gimana Bandung berkembang dan jadi kota modern, salah satu jawabannya ada di sini, di Jalan Braga. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa di zaman dulu, Jalan Braga ini bisa dibilang menjadi pusat gaya hidupnya orang-orang Belanda di Bandung. Di sini ada toko-toko mewah, kafe, hotel, bahkan sampai dengan bioskop. Makanya, Bandung sempat dijuluki Paris Van Java dan Braga menjadi pusatnya. Dan kalau kita jalan di Braga dan benar-benar merhatiin bangunannya, ada satu gedung yang langsung mencuri perhatian. Dan inilah gedung yang akan aku bahas di sini. Kenalin, ini dia, Gedung The Majestic atau yang bisa dikenal sekarang dengan nama New Majestic. Nah, jadi Gedung The Majestic ini dibangun pada masa kolonial Belanda dan dikenal sebagai salah satu bioskop tertua di kota Bandung. Saat gedung ini baru didirikan, bioskop ini tidak dinamakan Majestic melainkan Concordia Bioskop. Selain Concordia dan Majestic, bioskop ini juga mengalami pergantian nama lagi, yaitu Oriental Bioskop dan Bioskop Dewi saat lepas dari Concordia Bioskop. Gedung ini lebih banyak diakses oleh kalangan tertentu, terutama orang-orang Eropa, yang menunjukkan bagaimana hiburan juga dipengaruhi oleh struktur sosial pada masa kolonial. Bioskop Majestic menjadi saksi dari keberhasilan pemutaran Lutung Kasarung, yaitu film Indonesia yang pertama. Lalu, secara arsitektur, The Majestic mengusung gaya Art Deco yang menjadi ciri khas banyak bangunan kolonial di Bandung. Gaya ini identik dengan bentuk geometris, kesan modern, dan tampilan yang elegan. Karena itu juga, bangunan ini sempat dikenal dengan sebutan kaleng biskuit. Bangunan ini bukan cuma cantik secara visual, tapi juga jadi simbol bagaimana Bandung dulu diposisikan sebagai kota modern yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia. Dalam konteks sejarah budaya, The Majestic bukan cuma gedung, tapi ruang budaya, yang dimana hal ini dapat dilihat dari bagaimana The Majestic digunakan sebagai tempat orang berkumpul, menikmati hiburan, dan membentuk gaya hidup kota. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi gedung The Majestic pun berubah. Yang pada awalnya gedung ini digunakan sebagai bioskop utama pada 1920-an, kemudian berubah menjadi tempat untuk hiburan dan propaganda yang digunakan oleh Jepang. Lalu pada pasca kemerdekaan, gedung ini menjadi bioskop serta menjadi ruang seni. Namun sangat disayangkan, gedung ini juga sempat menurun saat bioskop modern muncul
yang pada akhirnya direvitalisasi di era modern sekarang. Dan The Majestic hidup kembali sebagai ruang seni, budaya, dan berbagai acara. Dan ini adalah bukti kalau bangunan bersejarah nggak harus ditinggalkan, tetapi bisa tetap relevan. Nah, setelah penjelasan panjang lebar dari aku harap kalian kalau ke Jalan Braga itu nggak cuma jalan-jalan ini, nggak cuma foto-foto aja, tapi kalian akan ingat sama gedung yang barusan kita bahas, yaitu gedung The Majestic. Karena sesungguhnya gedung The Majestic ini bukanlah hanya bangunan tua, namun merupakan saksi dari hidup bersejarah kebudayaan kota Bandung. Oke, sekian dari saya tutup dengan terima kasih.